Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Jadi untuk siang hari ini kita akan melanjutkan Alchemy Supreme ataupun Lord Petien. Untuk episode sebelumnya kita telah diperkenalkan dengan tokoh baru yang bernama Nona Wenyao. Dia sebagai kurir untuklah mengirimkan barang ke kota selanjutnya. Namun sayangnya, kelompok dari Nona Wenyao ini agaklah takut sebab ada Raja Iblis Ular yang akanlah menghadang mereka. Beruntungnya saja bertemu dengan Lord Petien, mereka berhasil untuklah dibantu dan sekarang Petien sedanglah mengejar-ngejar Raja Iblis Ular. Namun tampaknya ini bukanlah rajanya guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sayangnya, Petien tidaklah berhasil untuk mengejar atau kehilangan jejaknya. Tetapi tampak dari atas ada seekor laba-laba yang sedanglah memantau mereka berdua. Tidak sampai di situ juga, mereka berdua langsunglah diserang oleh kawanan laba-laba. Lagi dan lagi, Petien langsunglah mengeluarkan Tensui untuklah mengurusi semua ini. Hanya dengan satu gibasan sayapnya saja, semua yang berada di depan langsunglah membeku total. Gila, overpower juga nih. Begitu juga dengan Lin Er memberitahu kepadanya kalau barusan dia merasakan ada aura dari pembuluh darah, yang berarti untuk saat ini dia bisa untuklah berevolusi. Mendengar itu, Petien tampaklah begitu senang karena dia tidaklah menyangka ada kesempatan seperti ini di sini. Lalu Lin Er pun langsunglah mengarahkan Petien ke tempat salah satu harta karun yang telah dia rasakan sebelumnya. Setibanya di sana, dia juga tampaklah terkejut dan tidak menyangka ternyata untuk harta karun yang begitu langka ternyata berada di sini yang disebut sebagai rumput spiritual. Namanya simple tetapi keberadaannya yang langka, gile. Dan Nona Meya memberitahu ini bukanlah rumput spiritual, melainkan rumput transformasi yang belum berevolusi hingga tahap dewasa. Dan mereka bisa dikatakan sangatlah beruntung. Jika sudah berada di tahap dewasa ataupun matang, maka sudahlah ditelan oleh setengah manusia ataupun siluman ular. Jadi ini adalah kesempatan mereka untuklah mengambilnya. Akan tetapi ketika Petien melangkah beberapa langkah, dia mendapati serangan. Dan Nona Meya dibuat begitu sangatlah ketakutan karena banyak sekali tulang mayat manusia. Dan terdengarlah suara pria tua yang mengatakan itu semua adalah mayat manusia yang begitu serakah untuk mengambil rumput transformasi. Dan kebetulan dia butuh 2 manusia untuklah dilahapnya agarlah dia bisa berkembang selangkah lagi. Lantas Petien langsunglah membalasnya, itu semua tergantung apakah dia mempunyai gigi untuklah mengunyah tubuhnya. Mendengar provokasi tersebut, dia pun menjadi begitu sangatlah marah dan langsunglah membuka formasinya. Alhasil, untuk saat ini Petien Nona Meya sudahlah terkurung dalam formasi, dan ternyata itu adalah iblis ular yang sebelumnya. Dan Petien sama sekali tidak takut kepadanya, justru dia tidak menyangka ternyata untuk siluman ular sepertinya mengerti tentanglah membentuk sebuah formasi. Dan si iblis ular ini malah bersikap sombong kepadanya, bukan hanya para manusia lah yang bisa membuat sebuah formasi, tetapi untuk para iblis juga mempunyai kemampuan seperti ini. Dan alasan dia memancing mereka ke sini, ya sudah pasti untuklah menjebak mereka dan akanlah dijadikan sebagai tumbal. Sehingga dia pun langsunglah mengerahkan kepala ular. Dengan begitu tenangnya, Petien sengaja untuklah dilahap. Tetapi lagi dan lagi dia mengeluarkan Tensui. Hanya dengan satu gibasan sayapnya lagi, kepala ular tersebut langsunglah membeku. Ya, ini mah namanya sudah overpower ya. Hanya memerlukan satu kekuatan saja, iblis ular ini sudahlah dibuat ketar-ketir. Dan dia mempertanyakan sebenarnya kekuatan macam apa yang telah dia keluarkan. Dan Petien pun hanya tersenyum saja, seakan-akan ya untuk lawannya ini ecek-ecek guys. Melihat wajah dari Petien seakan-akan meremehkannya, dia pun langsunglah mengeluarkan senjatanya yang berupa sabit.
dan dia langsunglah menerjangnya guys. Akan tetapi ini adalah sebuah kesalahan besar ketika bertarung jarak dekat dengan Su Peitian, ya maka dia akanlah wassalam. Pada awalnya Peitian ini mempermainkan dia dengan cara menghindar dan menghindar. Hal ini juga membuat si iblis ular langsunglah marah-marah serta mencoba meremehkannya. Apakah kemampuan dia ini hanya bisa menghindar dan menghindar saja? Dan Su Peitian langsunglah menjawabnya dengan cara menahan sabitnya dengan 2 jari dan tangan kanannya langsunglah meninju. Waduh, mampus lalu. Masih tidak mau menyerah, dia langsunglah mengayunkan sabitnya. Begitu juga dengan Peitian, langsunglah mengeluarkan formasi 1000 pedang es. Sehingga dia pun mendapati serangan bertubi-tubi yang membuat tubuhnya langsunglah membeku total. Tanpa basa-basi, Peitian langsunglah mengeluarkan pedang api esnya dan menebas tubuhnya hingga terbelah 2. Maka dengan begini, pertarungan tersebut berhasillah dimenangkan olehnya. Setelah berhasil, inti jiwa dari Raja Iblis Ular ini langsunglah membentuk sebuah pil dan Peitian langsunglah mengambilnya. Dan selanjutnya, Peitian kembali mempertanyakan kepada Lin Er, apakah dia ini masih mempunyai cara dalam memurnikan rumput transformasi tersebut. Ya, tujuannya sudah pasti, untuklah mempercepat kedewasaan dari rumput transformasi. Lalu Lin Er langsunglah keluar dari tubuhnya dan memberitahu jika dia berhasil untuklah berevolusi, seharusnya bisa untuklah memurnikan rumput transformasi. Dan kebetulan juga untuk air yang berada di kolam tersebut adalah air spiritual yang bisa mereka serap untuklah meningkatkan kultivasinya. Lalu Lin Er langsunglah menyelam. Begitu juga dengan Peitian memberitahu kepada Nona Mea, ini adalah kesempatan yang begitu langka untuk berlatih. Jadi untuk sementara waktu mereka akanlah berlatih di sini, serta meminta kepada Nona Mea untuk juga berlatih karena ini adalah kesempatan dia untuk menerobos. Dan Peitian pun langsunglah melepas bajunya untuklah bermandikan di kolam air spiritual. Begitu juga dengan Nona Mea langsunglah mengganti bajunya. Namun siapa sangka Nona Mea masihlah belum menyerah untuklah mendapati Su Peitian guys. Dia pun mencoba untuklah menggodanya sembari mempertanyakan apakah dia perlu untuklah dilindungi untuk berlatih di sini. Sedangkan untuk Su Peitian yang sedanglah digoda, dia mencoba untuklah tidak mendengarkannya dan fokus untuklah berlatih, yang membuat Nona Mea tampak begitu kesal dan dia juga memutuskan untuklah berlatih bersama-sama. Setelahnya, Peitian hanya bisa geleng-geleng kepala sembari berkata dalam hatinya, dasar wanita siluman, wadah. Sampai pada malam harinya, tubuh dari Peitian langsunglah mengeluarkan sinar yang begitu terang menerang dan dia merasakan kalau energi spiritual di sini sungguh begitu luar biasa. Dia mengaku tempat ini benar-benar tempat latihan yang begitu sangatlah bagus. Dirinya yang telah selesai langsunglah menatap ke arah Nona Mea yang masihlah berlatih dan tampaknya sebentar lagi dia juga akanlah menerobos. Sedangkan untuk Lin Er, dia pun akhirnya keluar dari kolam spiritual dan memberitahu kepadanya kalau dia telah berhasil untuklah berevolusi. Yang dimana untuk saat ini dia telah berhasil menyelesaikan evolusi kedua. Sebut saja dia sudah berada di tingkatan kedua. Jika dibandingkan dengan status alkemis, dia bisa disebut sebagai Raja Obat. Dan itu setara dengan ahli bela diri Raja Wu. Mendengar itu ya Su Peitian tampaklah begitu senang. Lalu Peitian langsunglah meminta kepada dia untuk bantu dirinya memurnikan rumput transformasi. Tanpa basa-basi, Lin Er pun langsunglah menghampiri rumput transformasi tersebut dan mencoba untuklah memurnikannya. Lebih tepatnya, yaitu membuat dia dewasa ya atau matang. Peitian yang melihatnya tampaklah begitu terkejut karena untuk pemurniannya begitu sangatlah cepat daripada sebelum-sebelumnya. Dan pada akhirnya, Lin Er berhasil untuklah memurnikannya. Tetapi seperti biasa, setelah berhasil memurnikan, ia sudah pasti kekuatan spiritual ataupun energi spiritualnya sudah benar-benar terkuras habis.
yang berarti ya evolusinya ini bisa dikatakan belum begitu sempurna. Sedangkan untuk Nona Mea langsunglah mengalami getaran yang dimana dia akanlah menerobos, dan pada akhirnya juga dia berhasil untuklah mencapai alam Raja Perang Bintang 2. Hal ini juga membuat dia begitu sangatlah senang. Sedangkan untuk Lord Petian sendiri tidaklah begitu terkejut, karena untuk tubuh 9 yin adalah tubuh langit. Jadi ya bisa dikatakan untuk masalah kultivasi dia sangatlah diuntungkan, karena untuk tubuh langit itu akan sangat cepat dalam berkultivasi. Namun selama dia bisa mempertahankan kekuatan yin dan yang tidaklah bocor, maka dia akanlah segera mencapai alam Raja Perang Bintang 6. Mendengar itu, Nona Mea mencoba untuklah menghampirinya serta mencoba untuklah memeluknya. Dan Petian kembali mencoba memberikan peringatan. Jika dia terus bersikap seperti ini, maka dia akanlah menarik kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Mendengar itu, Nona Mea langsunglah menertawakannya. Jadi bagaimana cara dia untuklah membalas rasa terima kasih ini? Yang perlu dilakukan oleh Nona Mea yaitu janganlah mengingkari janjinya serta janganlah mencoba mengkhianati dirinya. Cukup 2 janji tersebutlah dia pasti akan membantunya menerobos ke ranah tetua Wu, bukan lagi Raja Wu. Dan kita akhiri untuklah video kali ini dan dilanjutkan untuklah hari Jumat setelah The Demon Hunter ataupun Azure Legacy. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.